dari diri dan hati kita untuk terus dibentuk ulang. Minggu lalu kita mulai jam 10. Rodok longgar, yang bangun bisa rodok siang gitu ya. Kalau pagi ini bangunnya kembali harus buru-buru. Artinya buru-buru ya mestinya kita harus siapkan ini dan itu toh gitu ya. Tapi saya rasa itu tidak menjadi masalah gitu. Amin. Amin. Harus pastikan itu tidak menjadi masalah. Kondisi apapun kita harus selalu ready ya. Bukan ready ya. harus selalu siap gitu loh Bapak Ibu, supaya apa toh, supaya kondisi apapun kita nih bisa melihat betapa Tuhan mencintai kita. Amin. Sebagai satu pribadi, sosok pribadi yang mencintai, tentunya tidak menginginkan ada peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, anak-anaknya. Tapi manakala gitu ya, manakala ada toh harus yang kita hadapi, pastikan kita meresponnya bukan dengan persungutan, tetapi dengan membuat kondisi hati kita untuk bisa memahami apa maksud Tuhan di balik peristiwa negatif yang harus kita alami, lewati. Ya. Kenapa? Karena yang namanya kondisi-kondisi hati kita tuh, ya firman Tuhan Yeremia katakan, hati itu penipu. Ya. Bahkan orang yang punya hati itu sendiri kadang nggak sadar gitu loh. Kalau dia dibelokkan, kalau dia ditipu. Nah, jadi masalah ada di mana Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Yaitu ketika kita merespon peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu secara tidak akurat, tidak selaras dengan yang Bapak inginkan. Dari situ loh kita boleh belajar lebih jauh bahwa yang namanya kondisi dan keadaan itu seringkali justru memblow up, menunjukkan kondisi dan keadaan kita yang sejatinya. Karena kalau di depan orang atau kondisinya semua enak, kita bisa senyum-senyum, kita bisa salam gitu ya. Tapi kalau ketika kondisi tidak enak, nah itu dia yang akan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Ya. Amin. Amin. Karena diakui atau tidak itulah faktanya Bapak Ibu. Ketika kondisi semua baik-baik saja, orang bisa senyum hai kemana-mana gitu kan. Tapi ketika kondisi dan situasinya memburuk, nah respon kita macam mana, itu dia yang aslinya. Makanya ada respon dan ada reaksi. Pastikan kita punya respon yang tepat, tidak asbun gitu. Karena saya mendapati banyak kali kita ini tanpa sadar terjebak dengan respon-respon yang kita munculkan. Ada cerita gitu kan. Ini ceritanya di Solo gitu. Ibu-ibu ini udah sepuh, pakai jari gitu kan. Ya namanya piyayi gitu kan. Lagi jalan bukan di tengah jalan sih, di pinggir gitu ya, dengan santun gitu, dalam artian dia ada di posisi yang benar gitu. Tapi tiba-tiba karena di perempatan yang rame itu tiba-tiba ada truk di belakang dia yang kasih bel suaranya banter ngok gitu. Nah, saudara sudah ketawa, saudara sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Ayo jawab, tadi saya udah guyu, jawab dong. Kaget, oke, reaksinya kaget. Terus apa sih yang terjadi selanjutnya? Ini mau ke diri bisa bilang haleluya katanya. Saya jujur malah nyonyai. Wah,
banget. Oke, matur nuwun. Tapi begitu kaget, wah gitu. Sing metu juruk. Saya ini dari safari loh saudara, keren gitu ya. Tapi tetap isinya ya begitu gitu kan. Nah saudaraku, itu loh menunjukkan yang aslinya gitu kan. Menunjukkan respon atau reaksi yang kita munculkan. Mungkin kita ketawa gitu. Tapi ini loh yang harus kita tarik sebagai sebuah pembelajaran adalah situasi-situasi tertentu itu memunculkan aslinya awake dhewe. Ya Pak ya. Aslinya kita yaitu dia ketika ada kondisi yang tidak kita harapkan gitu. Ya contohnya gampang, ketika saya kehilangan orang yang saya andalkan gitu kan, lucuku gitu. Wah udah saya monting kala itu gitu. Dan step by step memang saya kemudian terbangun gitu ya, dibangun kembali, ditegakkan kembali oleh kemurahan Tuhan gitu kan. Tapi bulan atau awal-awal kejadian, waduh gitu, wes entah raine harapan rasanya kayak gitu gitu. Nah ini dia yang seharusnya terus kita waspadai. Apa reaksi pertama, apa respon pertama yang muncul ketika hal-hal yang tidak kita harapkan itu harus terjadi. Ya ampun, itu masalah apa ya, bentuknya apa tuh? Ya pasti masing-masing kita punya pengalaman pribadi. Nah gitu, dengan seperti itu loh saudara, kita ini bisa, Tuhan inginkan memunculkan buah. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 15. Ayat 1 sampai 3. Oke, udah ketemu Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, pokok anggur yang benar. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya kita tahu semua lanjutannya adalah bagaimana pohon itu diharapkan juga memberi buah. Nah, saudaraku, Tuhan katakan kalau ranting itu ingin lebih berbuah, nah ini kita perlu perhatikan, dia akan dibersihkannya. Sebaliknya kalau ranting itu ditengok memang tidak mungkin berbuah, apa yang dilakukan? Dipotong, pruning namanya. Itu dipotong, saudaraku, harus dipotong karena akan mengganggu pertumbuhan buah yang di cabang lain. Dia akan nyerap makanan dari pokoknya yang asli, sementara dia sendiri tidak menghasilkan buah. Itu pasti dipotong. Nah, saudara perhatikan di sini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan sudah tahu bahwa kita ini sudah dibersihkannya lewat pengampunannya. Saudara percaya? Ya. Halo, saudara percaya kau sudah diampuni? Amin. Pastikan kau meyakini itu. Karena sebagai pengusaha, dia juga tengok-tengok gitu, nggak asal pruning, nggak asal dipotong. Yang genah-genah cabang itu memiliki harapan untuk bisa memberi buah, maka tanaman atau cabang itu hanya dibersihkan. Ada cabang kecil-kecil gitu ya, yang kira-kira mengganggu pertumbuhan, dia harus dipotong. Daun-daun yang sudah tua juga harus disingkirkan. Sebaliknya kalau memang ini cabang yang kalau dalam pohon, kumpulan pohon pisang, istilah penanam pohon pisang itu dibilang ini cabang angin, anak
anak pohon angin, artinya tidak akan pernah bisa berbuah, yaitu tumbuh yang di atas tanah, percuma dipertahankan, harus dipangkas, harus dibuang. Nah, seperti itu orang yang punya kebun pisang tersebut. Nah saudara, kita lihat selanjutnya, kalau dibaca di ayat yang ke-9, kita lompat. Yuk kita lompat ayat 9-nya sampai yang ke-17. Oke, kita ketemu, yuk lanjut baca 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudara, perhatikan ya, perintah yang Tuhan katakan di sini apa? Halo? Saling mengasihi. Apakah saling mengasihi itu hanya kepada orang yang menyenangkan? Orang yang selalu bikin kita happy? Tidak. Itu pertanyaan besar untuk masing-masing kita. Karena seringkali fokus kita hanya kepada orang-orang baik saja. Aku bisa baik, tapi kalau sama orang yang menjengkelkan, nganyel kayak, waduh, nah itu ya tantangan terbesar tuh. Hanya aku dibikinnya. Nah, saudara, kita lihat di sini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 14. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu, memang ini klise gitu ya, sering dikhotbahkan, sering kita dengar, sering juga kita baca. Nah, tetapi pagi hari ini Tuhan ingin tiap kita mulai perhatikan ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Titik di sini ya. Dan apa dikatakan? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan di sini. Saya bacakan di ayat yang terjemahan sederhana Indonesia, atau mungkin tetap yang punya terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 16 tak? Ayat 16. Bukan kamu yang memilih
untuk menjadi murid-muridku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Yes. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil. Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku. Perhatikan, apa saja yang kamu minta, apa dikatakan Allah Bapa akan memberikannya. Ini terjemahan yang sederhana Indonesia lebih jelas gitu ya. Apa saja yang kamu minta, Bapa di surga akan memberikannya kepadamu dengan tujuan apa saudara? Untuk memuliakan aku, kata Yesus. Saudara, kalau bicara tentang doa yang didengar, siapa sih yang nggak mau, gitu kan? Siapa ada di antara kita yang nggak mau doanya didengar? Halo, iya, ada nggak? Kalau ada boleh angkat tangan, nanti kita doakan rame-rame gitu ya, dan bisa mengerti bahwa doanya harus didengar gitu. Tapi ini perhatikan ya, perhatikan, bukan kamu yang memilih aku, bukan juga gara-gara keluargamu Kristen engkau harus Kristen padahal nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Nah ini faktor penting saudaraku, faktor penting untuk kita bisa menyadari bahwa yang pilih kita ini bukan kita yang memilih jadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan juga gara-gara keturunan, tapi benar-benar karena pilihan dari Tuhan. Artinya tiap pribadi itu punya tanggung jawab di hadapan sang pemilih. Paham saudara? Bisa terima? Jadi ketika kita nyadar kita ini milik Kristus, Dia yang memilih kita, maka dikatakan apa saja yang kamu minta akan Bapa beri. Tapi perhatiin, bukan sebagai syarat, tapi lebih kepada komplitnya sebuah perjanjian itu tidak hanya sepihak. Amin. Sebuah perjanjian ditandatangani paling tidak 2 orang toh gitu. Alkitab juga menulis tidak bisa orang berjalan bersama kalau tidak janjian dulu, ya kan? Nah, saudaraku, ketika kita ini menjadi orang percaya, itu pastikan kita nyadar betul, bukan karena orang tuaku Kristen, bukan karena aku memang pengen jadi Kristen. Pastikan itu menjadi sebuah kesadaran dalam hati pikiran kita. Tetapi karena memang Tuhan sudah memilih kita. Amin. Dan tujuan Dia memilihmu dan memilihku adalah supaya, dalam terjemahan yang baru, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, perhatikan di sini. Karena kamu, ayat sebelumnya. Supaya kamu bekerja, saya ulang aja dari mulai awal ya, ayat 16. Bukan kamu yang memilih untuk menjadi murid-muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Menurut Bapak Ibu tugas apa? Ada yang bisa menangkap apa tugas yang Tuhan maksud di sini? Akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Nah lanjut ya, nanti saudara bisa nangkap apa lebih jauh. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil. Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku. Nah, menurut Bapak Ibu tugas apa Bu? Tugas di judulnya.
perintah supaya saling mengasihi. Kamu memang sudah bersih dalam ayat yang ketiga tadi oleh firman yang kukatakan. Tapi dalam bersihnya kita ini ada hal-hal yang masih harus terus dibangun, diselaraskan. Apa itu? Seringkali saudaraku kita kesandung ketika ada masalah dengan sesama, respon yang tidak akurat itu membuat kita seringkali tanpa sadar terdistract. Kayak kok gawe gelo ya wis aku sesuk gak nyang gereja. Kayak kok janjine belenjani terus. Apa tuh? Saudara tahu belenjani? Ingkar janji. Enggak tepat ngomongannya. Gawe gelo. Wah, tak salami ning dalan aku senyum kono menang wae piye. Ada banyak hal yang akan mendistract kita, berusaha membuat kita teralih fokus. Ya. Nah ini yang sering kali dapatkan membuat jalan kita semakin tidak bersih, alias kita menyimpan kekecewaan. Bisa jadi juga menyimpan kekecewaannya begini. Wah, kok aku harus kayak gini. Mungkin bagi kita ya Tuhan kok tak tanya kayak gitu umum lah. Nggak umum saudara. Kenapa? Karena kita masih punya keraguan, meragukan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita itu, sehingga kita mempertanyakan eksistensi Tuhan itu piye kok? Aku kok harus mengalami begini, aku kok harus seperti ini. Itu yang harus kita beresin saudara. Memang kamu sudah bersih gitu kan, tapi ada banyak hal yang membuat harus dikerat dari hidupmu, harus dipotong. Hal-hal yang membuatmu tidak menghasilkan buah. Contohnya itu tadi kan, di sini dikasih contoh tentang pokok anggur yang benar kan gitu. Ada cabang-cabang tertentu yang memang cilik gitu, hanya memenuhi ngebak-ngebaki pohon itu, dan itu jelas tidak akan menghasilkan karena percabangannya sangat kecil. Gak bisa diharapin bakal ngeluarin buah gitu. Maka mau nggak mau dia harus dipotong. Sementara kalau memang cabang ini adalah cabang yang memberi harapan bakal mengeluarkan buah, maka apa dikatakan? Cabang itu dibersihkan. Loh, dibersihkan itu ya ora enak loh saudara. Yaitu contoh kasus nih tadi bicara tentang mengasihi sesama. Dikatakan kamu melakukan tugas itu. Karena kamu menjalankan tugas itu, yaitu tugas mengasihi sesamamu, bukan hanya dengan ngomong doang, bukan hanya dengan bicara saja gitu ya. Maka dikatakan Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakanku, memuliakan aku. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari ya, kan Alkitab juga menulis besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau duduknya jauhan bisa senggolan nggak? Nggak bisa. Tapi kalau duduknya itu dempetan, paling tidak dekat gitu ya, pasti bisa saja terjadi senggolan. Nah itu loh saudaraku, hidup yang harus terus dijagai bersih, akhir, yaitu dengan mengampuni, memberikan ruang untuk kasih Allah mengalir lewat hidup kita. Karena gini, ketika kita berinteraksi dengan sesama, entah ini dalam gereja, entah ini di luar, di masyarakat, pasti pada suatu ketika kita juga akan alami yang namanya gesekan. Nah, apa sikap hati kita yang harus kita ambil lebih dulu? Jangan mengharap orang lain duluan. Kok kayak kok singgari kok? Saya marahin ya. Ini waktunya
untuk kita mengalami perubahan cara berpikir. Amen. Bahwa Tuhan mau kitalah sebagai pengambil keputusan untuk melepaskan kasih sekaligus pengampunan tanpa menjadi abot. Kenapa? Lah ada banyak hal kayak ngono. Kaisme kata orang. Nah ini yang harus kita waspadai dan kita tanggulangi dengan segera. Saudara hanya punya hak satu, apa itu? Mengampuni dan melepaskan kasih bagi siapapun, baik itu orang baik, baik itu orang jahat. Nah, kita kan menulis kayak gitu. Nah, saudaraku, dalam hidup sehari-hari ini kita tidak ketemu orang baik terus. Tapi bukan berarti lalu kita membuka diri untuk dihapusi, ditipu, dibohongi atau dimanfaatkan. Bukan. Tapi lebih kepada sikap hati kita ini loh yang harus kita jagai, murni, tulus, bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Bisa nggak? Harus bisa, karena memang itu hukumnya tuh Tuhan gitu. Karena tanpa itu saudaraku, ya, tanpa itu kita tidak akan pernah memberi buah. Dan kalau tidak ada buah, otomatis yang namanya permintaan kita di hadapan Bapa bisa rekat mandek gak jalan. Kenapa? Karena sikap hati kita, motivasi dasar hidup kita tuh yang harus lebih dulu diberesin. Enggak waktunya lagi kita nuntut orang lain yang harus bikin beres-beres sama kita. Kitalah yang harus lebih dulu membereskan hati hidup kita, dan baru kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk orang yang mungkin sudah membuatmu cedera, hatimu sakit dan lain sebagainya. Tapi yang pasti tugas itu loh yang Tuhan mau tiap kita laksanakan. Amin. Seorang prajurit ketika dapat tugas, gitu kan, dalam Timotius dikatakan dia tidak bisa mengelak berkata, komandanku ini jian tenan. Nggak bisa. Dia tetap apapun perintah sang komandan, si prajurit tidak boleh pusing dengan kehidupan dirinya, keluarganya. Dia harus ikuti apa arahan komandannya. Nggak bisa enggak gitu. Itu prajurit. Nah, saudara dan saya itu prajurit Kristus gitu. Amen. Saudara dan saya orang-orang pilihan Tuhan. Prajurit itu bukan sekedarnya. Nah, saudaraku, menjadi sebuah pertanyaan tuh. Menurutmu klasifikasinya luwih dhuwur apa kuwi? Pol PP apa marinir? Kadang mau Pol PP ya. Kajian deh, sangune mau pentung. Kalau marinir bukan hanya ya pistol doang, mungkin pistol enggak gitu loh. Tapi dia keahlian tempurnya tuh loh, saudaraku, dimulai dari bela diri dan lain sebagainya. Kelengkapan dirinya tuh enggak dalam wujud senjata, enggak. Keterampilan dia dalam apa namanya tuh, melakukan yang seharusnya dia lakukan gitu. Artinya pendidikannya lebih tinggi dong dari hanya seorang Pol PP atau apalagi itu satpam, ada sekolahnya, masing-masing itu ada sekolahnya. Tapi lihatlah gitu. Artinya di sini bukan orangnya atau institusinya yang rendah, bukan. Tapi lebih kita belajar bahwa seorang yang dipilih Tuhan, dia harus terus meningkatkan kapasitas hidupnya. Kalau awalnya dulu pendendam, itu saya, saudaraku, itu saya gitu. Baca yang namanya petikan Injil Yohanes, itu kan bicara tentang kasih semua, sampai simbolnya itu hati. Orang Seragen bilang kowok gitu ya. Iya beneran kok. Iya kan Seragen kan bilangnya kowok.
Lope malah. Wah, gue anyar bu. Itu untuk gagrag yang sekarang tuh anak muda sekarang. Lope sekebon ya kan kita. Pak El toh. Pak El. Nah, saudaraku, itu menjadi beban untuk saya ketika saya pertama kali kenal Injil tuh dari situ dulu. Saya dikasih teman saya, petikan Injil Yohanes. Saya lihatnya aja, aduh, saya ini orangnya gampang dendam gitu kan, gampang kalau sudah kesenggol tak titeni gue gitu. Tapi berjalannya waktu saya terus belajar untuk bisa tahu maksud Tuhan, tugas yang Tuhan kasih itu apa dalam hidup ini, sampai yang namanya doaku tuh nggak perlu mandek di langit-langit. Eternit, plafon, dah, tapi bisa tembus sampai surga, bisa tembus sampai di hadapan Bapa. Itu tadi mengasihi plus mengampuni. Nah, saudara, itu gampang, tapi juga susah. Kalau kita tipenya apa tuh? Dendam gitu ya. Ya, dia harus mau berubah. Dia harus mau mengalami kondisi di mana hatinya harus mulai di-adjustment, diselaraskan. Supaya apa? Hatinya tuh benar-benar longgar. Dengan orang mau melirik, orang mau merem, orang mau melengos, gak masalah. Amin. Saudaraku, Tuhan ingin rindu untuk selalu menjawab doamu, permohonanmu. Itu kerinduan hati Bapak. Bapak mana sih kalau anaknya lihat kaki atau sepatu wis metu, kaos kaki jitu jarene, trijine metu gitu kan. Bapak manapun akan sudah langsung mikir gitu loh. Nggak usah anaknya sampai jaluk-jaluk apa meneh. Sampai nangis. Bapak sudah mulai memikir, Bapak kita di surga kayak gitu saudara. Amen. Bahkan lebih dari itu. Apa yang kau butuhkan Bapak memang sudah menyediakannya. Amen. Cuman terdistract, terhalang oleh karena kita belum melakukan tugas kita. Apa tugas kita? Mengasihi dan mengampuni. Nggak ada kata lain. Maka dari itu Bapak Ibu, siapapun yang mengecewakanmu, siapapun yang menyakitimu secara verbal maupun tidak, maka tidak ada hak lain dalam diri kita kecuali mengasihi dan mengampuni, menyalurkan kasih Allah, menyalurkan pengampunan, mengingat Bapak di surga sudah lebih dulu mengampuni kita. Siapa kita yang masih bertahan? Saya butuh minta maaf. Dulu waktu kita cilik kan kayak gitu. Apa tuh namanya, jotaan. Lagi jotaan gitu kan. Kayak kudu manggil aku seket. Saya alami karena saya pernah kecil, saudaraku gitu ya. Saya pernah kecil, tidak langsung gede kayak gini, enggak. Nah, saudaraku, kadang-kadang kan kita tanpa sadar tuh punya syarat-syarat untuk orang apa? Untuk orang minta damai, untuk orang bisa wawuh lagi sama kita kan kayak gitu. Sebenarnya orang lain kadang-kadang dengan keluarganya sendiri ya gitu. Oh iya semua orang. Mbokku kayak gue lah eramu. Aku mungkin sebagai mbok galak gitu ya. Untung orang Mbah Galak itu mau jalui sate tiap hari. Nah saudaraku, ini loh yang harus kita perbaiki sikap hati kita ketika ada masalah, ada konflik atau ada gesekan sekecil seringan apapun. Yang harus muncul dari diri kita adalah sikap mengampuni. Sebab Bapa di surga lebih dulu sudah mengampuni. Mbok kuwi wong tuamu, mbok itu pasangan hidupmu, mbok itu tonggomu. Kadang kan tonggo itu bikin awaknya ora apa-apa lho, dadi siremi banyu. Nah,
religion nggon aku. Ada hal-hal yang seringkali kita anggap sepele, tapi ingat loh, nggak ada yang sepele di mata Tuhan. Artinya kasih harus tetap diakhirkan. Mau kesimpul, mau panjang ya. Apa yang harus saudara buat? Ayo lepaskan pengampunan, alirkan kasih Allah. Nggak bisa ditunda. Sok wae nanti gue selonggar. Oh, nanti doamu juga nunggu Tuhan bilang, sok ya tak jawab besok tahun ngarep. Monteng kita saudara. Karena kita sendiri banyak berdalih, kita sendiri banyak bernegosiasi dengan kondisi-kondisi tertentu. Makanya dari sini loh Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari tugas utama dalam hidup kita adalah apa? Mengasihi dan mengampuni. Titik. Nggak pakai syarat. Nah, kalau pakai syarat nanti Tuhan juga datang sama kita. Tak syarat ya, doamu pengen terkabul, doamu pengen tak jawab, tak kasih syarat. Kalau kita udah melakukan tugas kita mengampuni dan mengasihi dan mengampuni, kita selesai. Amen. Sesederhana itu. Yang bikin jadi tidak sederhana itu apa toh? Dalih-dalih dari diri kita yang merasa aku lebih penting, aku lebih ini. Itu semua harus selesai sudah. Karena engkau sudah diterima Tuhan secara utuh. Kita tidak perlu lagi bergumul tentang identitas kita di mata Tuhan. Maupun juga orang mungkin meragukan siapa kita. It's okay. Saya saudara sedikit terkejut, mungkin saya pernah cerita sama saudara. Sepeninggal suamiku, gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang nanya, nah terus, arep balik ning negaramu. Gitu. Saya kaget saudaraku. Emangnya kenapa kalau aku masih di sini? Wong KTP ku KTP kene lho. Masa aku ditekoni arep balik ning negaraku. Kena negaraku, aku wis ra duwe omah gitu kan. Jadi saya cuma bengong saudaraku dengan pertanyaan itu gitu. Enggak tahu jawab apa gitu. Enggak laras-laras aneh juga ya. Pertanyaannya kok aneh gitu. Mungkin dia belajar dari siapa tuh? Ruth di kitab Ruth kan gitu. Jadi Ruth mantune Naomi itu ada dua, Orpah dan Ruth. Ditanyain, bojomu wis mati, wis saiki piye? War melu aku apa arep balik ning negaramu gitu kan. Ditanya. Mungkin dia terinspirasi dengan kisah itu gitu ya. Jadi dia tanyakan itu kepada saya. Saya mau celingak-celinguk dalam arti kaget aku dapat pertanyaan genah-genah KTP ku KTP kene hari. tapi justru dari situ loh saya bersyukur. Pertanyaan itu membuat saya, oh oke, Tuhan yang nempatno aku di sini. Tuhan yang akan tolong saya menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas. Nah, begitu juga berlaku atas hidup. Kewarganegaraan kita di bumi ini hanya sementara, tapi gitu, selagi kita masih bisa jalani hidup dengan baik, surga ada di hadapanmu, surga ada di dalammu, dan hidupmu juga jadi kemah Allah di atas muka bumi ini, di mana orang berinteraksi dengan Tuhan lewat hidupmu. Jadi pastikan kita pun punya hati yang longgar. Ketika orang mau macam-macam modelnya, oke, enggak masalah. Yang pasti hati kita bersih, hati kita tetap mengampuni. Nah itu dia kunci ya, dari yang namanya doamu dijawab Bapa. Tugas itu harus terlaksana. Tugas apa? Mengasihi dan mengampuni. Itu tugas kita untuk kita menyelesaikan kehendak rencana Tuhan. Apapun kondisi dan situasi yang harus kita hadapi, itu tidak bisa diingkari. Amin. Firman Tuhan saya cukupkan, dan biarlah kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saya rindu untuk kita bisa saling mendoakan. Ayo, pemusik masih tetap di tempat masing-masing. Balik. Pemusik masih tetap balik.
cari pasangan masing-masing, wanita dengan wanita, pria dengan pria, untuk bisa saling mendoakan. Yuk, go, segera. Wes, langsung saja. Langsung saja cari pasangan masing-masing.